Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Syedad Zara, NIM 223112 dari kelas RA16 Manajemen. Di kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak dosen Ade Faisal Mabtuhi SEME, di mana beliau mengajar manajemen pemasaran. Untuk mempersingkatlah waktu, langsung saja di sini ada manajemen pemasaran. Apa sih yang dimaksud manajemen pemasaran itu? Jadi, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang menguntungkan dengan pelanggan. Hal ini mencakup analisis pasar, perencanaan produk, penetapan harga, distribusi, serta promosi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara efektif dan efisien. Untuk analisis pasar sendiri adalah memahami kondisi pasar, tren, preferensi, konsumen, dan persaingan. Dan untuk strategi pemasaran, ada merancang segmentasi pasar, targeting, dan positioning untuk menyasar segmen pelanggan tertentu. Ada juga eksekusi dan pengendalian, di mana eksekusi dan pengendalian itu untuk mengimplementasikan strategi pemasaran dan monitoring hasilnya untuk memastikan target tercapai. Untuk tujuan manajemen tersendiri itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, serta membantu perusahaan mencapai keuntungan yang berkelanjutan. Saya akan memberikan sedikit contoh. Untuk sebuah perusahaan makanan ringan menggunakan manajemen pemasaran dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui jenis cemilan industri anak muda. Selanjutnya, meluncurkan produk cemilan baru atau segmen anak muda dengan rasa unik. Selanjutnya juga ada mendistribusikan produk ke minimarket dan promote e-commerce, lalu menggunakan media sosial untuk promosi yang kreatif dan efektif. Jadi, manajemen pemasaran itu adalah kunci dalam menciptakan strategi yang efektif untuk menarik pelanggan dan mempertahankan keberhasilan bisnis. Untuk slide selanjutnya itu ada konsep inti pemasaran, di mana konsep dan inti pemasaran adalah elemen-elemen dasar yang menjadi landasan utama dan memahami dan menjalankan aktivitas pemasaran. Konsep ini membantu perusahaan memahami hubungan antara produk pelanggan dan pasar, serta menciptakan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara efektif. Di antaranya di sini ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan, di mana ketiga hal ini membentuk dasar pemasaran. Kebutuhan adalah dasar, keinginan adalah bentuk spesifik dari kebutuhan, dan permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Selanjutnya ada nilai, kepuasan, dan kualitas. Jadi pemasaran bertujuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, menghasilkan kepuasan yang tinggi, dan mempertahankan kualitas produk atau layanan. Untuk selanjutnya ada pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran adalah inti dari pemasaran. Transaksi melibatkan pertukaran nilai antara dua pihak, sedangkan hubungan pemasaran fokus pada membangun hubungan dan jangka panjang. Selanjutnya ada hubungan dan jaringan. Mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk menciptakan loyalitas, membangun jaringan dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Untuk contoh konsep inti pemasaran itu sendiri, contohnya itu seorang konsumen merasa membutuhkan alat transportasi atau kebutuhan dan menginginkan sepeda motor yang irit bahan bakar, itu keinginan. Konsumen memiliki uang yang cukup untuk membeli motor tersebut, yaitu permintaan, dan memilih merek yang memiliki reputasi baik karena harga terjangkau dan berkualitas, yaitu ada nilai, kepuasan, dan kualitas. Nah, proses pembelian dilakukan dengan tukar uang dengan motor, yaitu pertukaran di sebuah dealer atau pasar. Konsep ini membantu perusahaan memahami cara menciptakan nilai yang relevan dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Selanjutnya ada orientasi perusahaan terhadap pasar. Jadi orientasi perusahaan terhadap pasar itu
adalah pendekatan atau filosofi yang diadopsi oleh perusahaan dalam mengelola bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan pasar dan pelanggan. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana perusahaan memandang pasar dan fokus pada aspek tertentu dari produksi, produk, penjualan, atau pelanggan dalam mencapai tujuan bisnis. Di sini ada orientasi produk, di mana fokus pada efisiensi produksi dan distribusi mengabaikan preferensi konsumen. Yang kedua, ada orientasi produk, yaitu fokus pada kualitas produk, mengasumsi konsumen akan membeli produk terbaik. Yang ketiga, ada orientasi penjualan, yaitu fokus pada upaya penjualan dan promosi, mengabaikan kebutuhan konsumen. Dan yang keempat ada orientasi pemasaran, yaitu fokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kelima ada orientasi pemasaran basis hubungan, fokus pada membangun hubungan jangka panjang dan pelanggan yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk contoh aplikasi produksi tersendiri yaitu perusahaan air minuman kemasan fokus pada produksi besar-besaran untuk menangkan biaya. Untuk orientasi pemasaran, contohnya ada perusahaan fashion meluncurkan produk sesuai tren dan survei konsumen. Untuk orientasi pemasaran berkelanjutan, ada perusahaan kosmetik menawarkan produk ramah lingkungan dan bebas uji hewan. Itu salah satu contohnya. Dan untuk pemilihan orientasi yang tepat tergantung pada kondisi pasar, tujuan bisnis, dan kapasitas perusahaan. Dan slide selanjutnya ada tugas dan peran manajemen pasar. Tugas dan peran manajemen pasar itu adalah mengelola semua aspek strategi pemasaran perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis, seperti peningkatan pangsa pasar, penjualan, dan pengelolaan pelanggan. Manajer pemasaran bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pemasaran. Di sini juga ada tugas-tugasnya, yaitu merancang strategis, di mana mengembangkan strategi pemasaran jangka panjang, meliputi analisis pasar, penempatan tujuan, dan pengembangan strategi. Lalu ada analisis pasar, yaitu menganalisis pasar, kompetitor, dan tren untuk memahami peluang dan tantangan. Selanjutnya ada manajemen tim, yaitu untuk membangun dan memimpin tim pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Untuk tugas manajemen pemasaran tersendiri yaitu untuk mengelola promosi, yaitu merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran seperti iklan, promosi penjualan, atau aktivitas media sosial. Memilih media komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan adalah termasuk tugasnya juga. Lalu ada juga untuk pengembangan produk, bekerja sama dengan tim pengembangan produk untuk menciptakan produk baru atau menyempurnakan produk yang ada dan memastikan produk memiliki nilai yang sesuai dengan harapan pelanggan. Lalu juga ada mengelola hubungan pelanggan atau CRM, yaitu untuk membangun loyalitas pelanggan melalui personalisasi layanan dan penanganan keluhan. Ada juga untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada peran manajemen pemasaran juga, yaitu sebagai perencana strategi, seperti membuat visi pemasaran yang selaras dengan tujuan bisnis berjangka panjang. Dan ada juga menentukan target pasar dan merumuskan rencana untuk mencapaiannya. Ada juga sebagai pemimpin tim, yaitu mengarahkan tim pemasaran untuk mencapai produk yang telah ditetapkan, memotivasi tim agar bekerja dengan kreatif dan produktif. Ada juga strategi digital marketingnya, yaitu manajemen pemasaran merancang kampanye media sosial untuk memperkenalkan produk baru kepada generasi muda. Ada juga peluncuran produk baru, yaitu mengadakan riset pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebelum meluncurkan produk. Dan ada juga bekerja sama dengan tim kreatif untuk membuat iklan yang menarik. Jadi, manajer pemasaran adalah penggerak utama dalam strategi pemasaran perusahaan. Peran mereka tidak hanya memastikan produk atau jasa terjual, tetapi juga menciptakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan. Dengan tugas yang kompleks, manajer pemasaran harus memiliki keterampilan analisis kreatif, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan besar. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada proses perencanaan dan perencanaan strategi. Proses perencanaan dan perencanaan strategi juga adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh organisasi
untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Proses ini mencakup analisis kondisi, penetapan tujuan, pengembangan strategi, implementasi, dan evaluasi dan pengendalian. Di mana analisis situasi tersendiri adalah memahami pasar, kompetitor, dan lingkungan internal perusahaan. Dan untuk penetapan tujuannya itu, untuk menetapkan tujuan pemasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Dan untuk pengembangan strategi, memilih strategi pemasaran yang tepat mencapai tujuan, implementasi, menerapkan strategi pemasaran yang dipilih, evaluasi dan pengendalian, memantau hasil evaluasi kinerja, dan melakukan penyelesaian jika diperlukan. Untuk analisis situasi tersendiri juga tujuannya untuk memahami posisi perusahaan saat ini dalam lingkungan pasar. Untuk metodenya yang digunakan oleh analisis situasi itu menggunakan metode SWOT analysis, yaitu mengidentifikasi kekuatan atau strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman dan threat. Nah, selanjutnya untuk manfaat perencanaan strategis tersendiri adalah untuk memastikan fokus pada tujuan utama, yaitu menghindari kegiatan yang tidak relevan dengan prioritas bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dan yang terakhir itu untuk kesimpulannya, proses perencanaan strategi adalah fondasi penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Melalui langkah-langkah ini, perusahaan dapat memahami posisinya, menetapkan arah yang jelas, dan merancang strategi efektif untuk mencapai tujuan. Untuk slide selanjutnya itu ada sistem informasi dan riset pemasaran. Di mana sistem informasi dan riset pemasaran itu adalah dua elemen penting dalam proses pemasaran yang membantu perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk membuat keputusan pemasaran yang tepat. Di sini ada pengumpulan data, analisis data, distribusi, dan informasi. Di mana pengumpulan data itu adalah untuk mengumpulkan data internal dan eksternal yang relevan. Yang kedua adalah analisis data, yaitu mengelola dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dan yang ketiga adalah membagikan informasi yang relevan untuk membuat keputusan. Untuk manfaat sistem informasi pemasaran tersendiri itu ada membantu memahami kebutuhan pelanggan. Kedua, ada mempercepat proses pengembalian keputusan. Dan yang ketiga, memberikan wawasan kompetitif. Dan yang keempat, mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar. Nah, untuk pengertian riset pemasaran juga itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data tentang produk, pelanggan, atau pesaing. Tujuannya itu untuk membantu perusahaan memahami pasar dan membuat keputusan yang lebih baik. Untuk contoh riset pemasaran, ada survei kepuasan pelanggan untuk memahami faktor yang mempengaruhi loyalitas mereka. Studi referensi pasar untuk menentukan rasa baru atau produk makanan. Jadi, sistem informasi pasar adalah alat yang membantu pengelolaan data pemasaran secara berkelanjutan terintegrasi. Dan untuk riset pemasaran tersendiri adalah proses spesifik untuk mengumpulkan data relevan dengan masalah tertentu. Jadi keduanya itu saling melengkapi untuk memberikan wawasan strategis yang mendukung keberhasilan pasaran perusahaan. Riset dan sistem informasi pemasaran yang efektif itu membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, slide selanjutnya itu adalah lingkungan pemasaran. Di mana lingkungan pemasaran itu adalah kumpulan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dan pengembangan dan mempertahankan hubungan yang sukses dengan pelanggan. Lingkungan ini mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan strategi pemasaran dan merespon perubahan pasaran. Jadi lingkungan pemasaran ini meliputi eksternal yang mempengaruhi aktivitas pemasaran perusahaan seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, hukum, dan alam. Lingkungan ini dapat memberikan peluang maupun tantangan bagi perusahaan. Jenis-jenis lingkungan pemasaran itu diantaranya ada makro dan mikro, yaitu makro
faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Ada mikro, yaitu faktor-faktor internal yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Untuk contoh faktor mikro tersendiri, contohnya itu pelanggan target utama pemasaran. Perubahan referensi mereka memengaruhi strategi perusahaan. Untuk pemasoknya, ada ketersediaan bahan baku dan kualitas produk. Untuk pesaing yang menawarkan produk serupa. Distributor atau penantara, saluran distribusi digunakan untuk menjual produk, dan untuk publik, kelompok yang mempengaruhi opini publik seperti media atau komunitas lokal. Nah, untuk contoh makro tersendiri itu contohnya ada politik, kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik. Untuk contoh ekonominya seperti tingkat inflasi, pendapatan masyarakat, dan kondisi ekonomi global. Untuk contoh sosialnya ada tren budaya, demografi, dan gaya konsumen. Untuk contoh teknologi, pengembangan teknologi baru yang mempengaruhi cara pemasaran. Untuk contoh lingkungan, ada isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Dan untuk contoh hukumnya, ada peraturan terkait hak cipta, pelindungan konsumen, dan kompetisi. Jadi, pentingnya memahami lingkungan. Jadi, ada juga untuk pentingnya memahami lingkungan pemasaran, di mana untuk mengenali peluang. Dengan memahami tren pasar, perusahaan dapat menangkap peluang seperti peluncuran produk atau produk baru atau ekspansi ke pasar baru. Nah, untuk mengantisipasi ancaman juga, perubahan kebijakan atau tindakan pesaing dapat diprediksi untuk mengurangi dampak negatif. Dan yang terakhir ada menyusun strategi efektif, yaitu penyesuaian strategi pemasaran yang selaras dengan kondisi lingkungan membantu perusahaan tetap relevan. Jadi, lingkungan pemasaran itu adalah faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena dapat mempengaruhi semua aspek strategi pemasaran. Dengan memahami lingkungan internal, mikro, dan makro, perusahaan dapat merancang rencana yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan pasar. Slide selanjutnya ada pasar konsumen dan lingkungan pembelian. Pasar konsumen adalah sekumpulan individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk menggunakan pribadi, bukan untuk dijual kembali atau tujuan bisnisnya. Nah, untuk perilaku pembelian tersendiri itu adalah proses pengembalian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh konsumen saat membeli produk atau jasa. Proses ini mencakup semua langkah mulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi pasca pembelian. Di sini ada kebutuhan dan keinginan, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang mendasari perilaku pembelian. Yang kedua ada proses pengambilan keputusan, di mana menganalisis terhadap yang dilalui konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dan yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti mengenali faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi, untuk pasar konsumen itu merupakan konsumen akhir yang membeli untuk kebutuhan pribadi. Untuk perilaku pembelian, proses kebutuhan yang dilakukan konsumen saat membeli produk jasa. Memahami pasar konsumen dan perilaku pembelian ini membantu perusahaan menciptakan strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan juga produk saya, di mana ini tugas nomor 2 untuk mempresentasikan hasil produk. Untuk produk saya kali ini saya mau membuat smoothies. Nah, di sini untuk segmentasinya, di mana produk saya smoothies ini untuk remaja umuran sekitar 15 tahun ke atas sampai 23 tahun. Di mana segmentasinya itu smoothies saya ini dengan rasa kekinian. Promosinya melalui media sosial dan influencer. Untuk dewasa aktif juga umuran 25 tahun sampai 35, smoothies dengan protein tinggi, promosi melalui game dan komunitas olahraga. Juga ada segmentasi untuk yang sadar kesehatan seperti smoothies organik, promosi melalui toko makanan sehat, dan untuk lansia juga bisa, yaitu smoothies dengan tekstur lembut,
promosi melalui panti jompo. Nah, untuk target pasar tersendiri juga, target pasar smoothie saya itu targetnya untuk minuman smoothie sangat luas dan beragam, mulai dari anak-anak hingga lansia, dari mereka yang aktif berolahraga hingga mereka yang lebih mengutamakan kesehatan, semua bisa menjadi target pasar potensial. Nah, untuk positioningnya tersendiri yaitu smoothie saya itu smoothie sehat, nutrisi lengkap dalam setiap tegukan. Dan untuk smoothie penyegar, ada segarnya buah-buahan tropis dalam setiap tegukan. Nah, untuk smoothie anak-anak juga minuman sehat dan menyenangkan untuk si kecil. Untuk smoothie untuk di atlet tersendiri mendapatkan energi instan untuk aktivitasmu. Dan smoothie premium nikmati kelezatan smoothies dengan bahan-bahan pilihan. Jadi kesimpulan dari semuanya itu adalah manajemen pemasaran adalah kunci untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dan konsumennya. Melalui pemahaman yang baik tentang konsep inti pemasaran, orientasi pasar, serta peran riset dan sistem informasi, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang relevan dan efektif dalam pemasaran yang kompetitif. Mungkin cukup sampai sini presentasi tugas saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.